Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini kita membahas liga-liga top Eropa ya, mengenai dari laga kemarin dari keseluruhan seperti ini ya. Oke, Chelsea menghadapi Burnley. Seperti yang kalian ketahui, Chelsea laga ini laga kenang mereka ya. Terakhir ya, Chelsea imbang menghadapi Leeds United dari lanjutan Liga Premier Inggris. Sedangkan Burnley di laga terakhir mereka meraih kemenangan saat menghadapi Crystal Palace. Head-to-head terakhir kemenangan Chelsea di kandang Burnley dengan skor 2-0 ya. Klasemen sementara Chelsea peringkat 5 selisih 1 poin dengan Manchester United. Sedangkan untuk Burnley mereka berada di peringkat 19 dengan meraih 18 poin dari 26 laga, kebobolan 51 gol ya. Jadi untuk laga ini setelah mempertimbangkan, saya mengira Chelsea dan Burnley ini nampaknya akan ada 3 gol ya, 3 gol bahkan bisa lebih ya. Kemudian Chelsea masih tetap akan mampu meraih kemenangan di kandang. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan West Ham menghadapi Bournemouth. Terlihat di laga ini West Ham dengan formasi 3-4-3, sedangkan Bournemouth dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini West Ham ada 3 pemain mereka yang akan absen, begitu juga dengan tim tamu Bournemouth ya. Klasemen sementara di mana West Ham berada di peringkat 18 dengan meraih 24 poin. Jika di laga malam hari ini mereka meraih kemenangan di kandang, nampaknya akan memiliki poin yang sama dengan Nottingham. Sedangkan Bournemouth masih berjuang di peringkat 9 sementara. Dan peringkat tengah ya. Terlihat di laga terakhir West Ham imbang menghadapi Manchester, sedangkan Bournemouth di laga terakhir mereka ini menghadapi Everton ya. Everton oke, menangkan laga menghadapi Everton ya. Untuk kali ini nampaknya West Ham bisa memberi kejutan mengingat mereka bermain kandang ya. Dan saya membahas laga Manchester City menghadapi Newcastle ya. Dengan formasi yang sama, terlihat di laga ini tuan rumah City dengan formasi 4-3-3. Sedangkan Newcastle dengan formasi yang sama ya. Oke, ini dia formasi Newcastle dan Manchester City ya. 3 pemain akan absen untuk City, Doku, Gvardiol, dan Kovacic, dan sekitar ada 6 pemain dari tim tamu Newcastle ya. Klasemen sementara terlihat di laga ini City peringkat 2, sedangkan Newcastle berada peringkat 10, di mana di laga sebelumnya Arsenal itu imbang ya. Imbang, dan ini peluang besar untuk City untuk bisa meraih kemenangan. Oke, untuk laga ini setelah mengamati dari head to head dan peluang, saya melihat di laga ini City saat bermain kandang memang sangat luar biasa, menciptakan banyak gol dan selalu mampu meraih kemenangan ya. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan Manchester City akan mampu meraih kemenangan di kandang menghadapi Newcastle. Kemungkinan skor ini melebihi dari selisih 1 gol. Terbuka lebar, kedua tim bisa mencetak gol ya. Di laga yang keempat, saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Juventus menghadapi Como. Terlihat di laga ini Juventus dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Como. Ada 5 pemain akan absen untuk tuan rumah Juventus dan 3 pemain dari Como ya. Klasemen sementara dari lanjutan Serie A Italia, Juventus peringkat 5, Como peringkat 6. Kedua tim hanya selisih 4 poin saja ya. Terlihat dari head-to-head terakhir di mana pada waktu itu Como mampu meraih kemenangan di kandang menghadapi Juventus dengan skor 2-0 ya pada tahun 2025 ya. Dari lanjutan Serie A Italia, Juventus 9 kekalahan di laga terakhir mereka ya. Dari lanjutan Serie A dengan skor 3-2, sedangkan Como di laga terakhir imbang menghadapi AC Milan. Untuk kali ini kemungkinan besar laga bisa imbang ataupun kemenangan tuan rumah Juventus di kandang ya. Oke, baik, di laga ini saya membahas pertandingan Cagliari menghadapi Lazio ya. Terlihat dari line up pemain, Cagliari dan Lazio dengan formasi yang sama 4-3-3 ya. Oke, untuk laga ini untuk tuan rumah Cagliari terlihat ada 6 pemain mereka yang akan absen dan 5 pemain dari tim tamu Lazio. Klasemen sementara di mana tuan rumah Lazio bukan tuan rumah ya, tuan rumah Cagliari peringkat 13, sedangkan Lazio peringkat 10. Oke. Jadi untuk laga ini setelah mempertimbangkan, saya mengira ada beberapa opsi di laga ini. Cagliari bisa mengimbangi Lazio, kemudian untuk skor nampaknya tidak lebih dari 2 gol ya. Untuk laga ini jika pun ada mungkin maksimal 2 gol saja. Kemudian saya pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Osasuna menghadapi Real Madrid ya. Terlihat di laga ini Osasuna dengan formasi 4-2-3-1, Madrid dengan formasi 4-3-3. Ada sekitar 2 pemain akan absen untuk Osasuna. Real Madrid ada 4 pemain ya. Jika di laga malam hari ini Real Madrid
mampu meraih kemenangan di kandang Osasuna, mereka akan tetap menjaga tren positif dan mencoba menjauhi Barcelona yang berada di peringkat 2, di mana di laga sebelumnya Barcelona itu menelan kekalahan sama menghadapi Girona dengan skor 2-1 ya. Oke, ini peluang besar untuk Real Madrid walaupun mereka bermain tandang. Format kandang Osasuna cukup bagus ya. Real Madrid oke, sangat luar biasa. Untuk laga ini masih tetap kemungkinan besar Real Madrid akan mampu meraih kemenangan walau mereka bermain kandang. Saya membahas laga Atletico Madrid menghadapi Espanyol masih di La Liga ya. Untuk laga ini kedua tim terlihat dengan formasi yang sama 4-4-2 ya. Terlihat ada 3 pemain akan absen untuk Atletico Madrid, satu pemain dari Espanyol. Espanyol untuk musim ini dari full forma mereka memang sangat luar biasa, terbukti mereka berada di peringkat 6 sementara, sedangkan Atletico Madrid cukup turun, mereka berada di peringkat 4 ya. Forma kandang Atletico Madrid oke, sangat luar biasa. Forma kandang Espanyol oke, cukup bagus. Forma kandang Espanyol ya. Espanyol di laga ini kita bisa melihat ya, kesimpulan Espanyol bagus bermain tandang. Atletico Madrid terakhir head to head kemenangan Spanyol di kandang dengan skor 2-1. Terlihat dari beberapa laga memang Atletico Madrid sangat sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang menghadapi Spanyol. Tetapi untuk laga ini beberapa opsi kemungkinan terlihat Atletico Madrid mampu akan meraih kemenangan di laga ini, mungkin hanya selisih 1 gol saja ya. Dan kita ke Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Union Berlin menghadapi Leverkusen ya. Union Berlin dengan formasi 3-4-1-2 ya, sedangkan Leverkusen dengan formasi 3-4-2-1. Oke, sedikit melihat ada 4 pemain akan absen untuk Union Berlin dan 3 pemain dari tim tamu Leverkusen. Klasemen sementara Leverkusen peringkat 6, Union Berlin berada di peringkat 10 ya, cukup jauh. Forma kandang Union Berlin oke, ini cukup biasa saja, sedangkan Leverkusen ya seperti ini. Terlihat untuk laga ini mungkin akan ada kejutan ya. Saya mengira di laga ini bisa berpotensi imbang ataupun kemenangan Leverkusen ya, tapi cenderung terlihat laga ini bisa berakhir di skor imbang ya. Laga Bayern Munich menghadapi Frankfurt ya. Oke, di laga ini Bayern Munich dengan formasi 4-2-3-1 ya, sedangkan Frankfurt dengan formasi 3-4-2-1. Terlihat di laga ini hanya 1 pemain saja yang akan absen untuk Bayern Munich, sedangkan untuk Frankfurt terlihat di laga ini ada 6 pemain mereka. Klasemen sementara ini cukup dekat. Leverkusen Bayern Munchen berada di puncak klasemen, selisih 6 poin dengan Borussia Dortmund, sedangkan Frankfurt berada di peringkat 7. Dari klasemen sementara cukup jauh, cukup dekat ya, tapi setelah melihat laga ini dan mempertimbangkan kemungkinan Bayern Munchen akan mampu meraih kemenangan sekitar dengan skor 3-0 atau 4-0 ya di laga ini, itu menurut analisa saya ya. Kita pergi ke laga Cologne menghadapi Hoffenheim ya. Terlihat di laga ini Cologne dengan formasi 4-4-2, sedangkan Hoffenheim dengan formasi 4-5-1. Terlihat di laga ini Cologne ada 4 pemain mereka yang akan absen di laga ini dan 3 pemain dari tim tamu Hoffenheim ya. Terlihat dari 2 laga terakhir Cologne belum meraih kemenangan, sedangkan Hoffenheim 2 laga terakhir mereka menelan kekalahan sama menghadapi Bayern Munich dengan skor 5-1, 3-0 meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Freiburg. Head to head terakhir kemenangan Cologne di kandang Hoffenheim dengan skor 1-0, dan 2 laga head to head terakhir 1-1 dan 1-0 ya. Klasemen sementara Hoffenheim peringkat 3. Oke, sangat luar biasa. Hoffenheim di musim ini mereka mampu bersaing di zona atas, sedangkan Cologne masih berjuang di peringkat bawah ya, mendekati zona merah peringkat 12. Jadi untuk laga ini oke, mungkin akan ada kejutan. Saya mengira walaupun musim ini Hoffenheim dari forma memang sangat luar biasa, tetapi saya mengira untuk laga ini sangat sulit untuk Hoffenheim bisa meraih kemenangan. Laga bisa dimenangkan oleh tuan rumah Cologne ataupun imbang ya. Laga dini hari masih di Bundesliga Jerman ya, mempertemukan tuan rumah RB Leipzig menghadapi Borussia Dortmund ya. Leipzig dengan formasi 4-3-3, sedangkan Dortmund dengan formasi 3-4-2-1. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah RB Leipzig ya, 5 pemain mereka yang akan absen dan 4 pemain dari tim tamu Borussia Dortmund ya. Terlihat di 2 laga terakhir RB Leipzig ini belum meraih kemenangan ya, dimana di laga sebelumnya mereka menelan kekalahan saat menghadapi Bayern Munich dengan skor 2-0, imbang menghadapi Wolfsburg dengan skor 2-2 ya. Sedangkan Dortmund dari 4 laga terakhir mereka memang sangat luar biasa ya, dan tim yang diunggulkan bukan Dortmund tetapi RB Leipzig ya. Dari klasemen seperti ini oke. Dan saya mengira di laga ini
Nampaknya Leipzig lebih berpotensi untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Laga bisa imbang ataupun kemenangan tuan rumah Leipzig ya. The goal scorer for Paris Saint-Germain after 73 minutes is number 21, Gareth Bale. Substitution for Arsenal, number 8, Hadrian, number 10, Mbappe, number 91, coming on the field, number 7, Bellingham, number 11, Darwin Núñez, number 26, Robertson. Added minutes has been indicated.